kita akan menjual minimum viable product ini kepada early adopter. Siapa itu early adopter? Early adopter adalah orang yang paling antusias terhadap perubahan, orang yang paling ingin ada solusi untuk permasalahan mereka. Biasanya early adopter itu jumlahnya hanya kisaran di 13,5%. Contohnya siapa Pak early adopter? Jadi kalau kita lihat ada orang yang rela ngantri ketika ada handphone yang rilis baru, jadi ngantrinya ini nggak main-main, mulai pagi atau bahkan malamnya. Kalau pagi dirilis, dia malam sudah ngantri. Ini contoh yang gambar yang sebelah kiri ini, para early adopter, dia berhasil membeli iPhone keluaran terbaru. Mereka sampai mendapatkan upload seperti ini. Seperti itulah gambaran early adopter. Jadi kalian harus bisa menemukan early adopter kalian. Supaya untuk apa? Untuk mengukur apakah barang kalian yang akan kalian munculkan ini nanti bisa diterima oleh pasar atau tidak. Perkenalkan, saya Chandra, saya tim dari BPM, Badan Penyuluhan Mutu Universitas, yang pada hari ini diamanai untuk melaksanakan monef pembelajaran di kelas kewirausahaan. Aktivis, kita proses desain, terus produksi, pemasaran, produksi desain, request, proses jual beli, return. Lalu ke partner, supplier, agensi marketing, desainer, lalu ke research, yaitu desain yang menarik, terus promosi yang bagus, alat dan bahan untuk kaos. Desain yang menarik, oke lah. Misalkan kamu punya ahli desainer di situ, kamu masukkan ke resource boleh. Nanti di promosi ini nggak masuk di resource. Kecuali kamu punya platform seperti marketplace, itu boleh taruh di sini ya. Beli adaptor untuk kaos produk kita yaitu remaja atau mahasiswa, terutama mahasiswa UMG, karena desain kami sangat cocok digunakan untuk remaja karena mengikuti perkembangan zaman, menekankan pada mahasiswa UMG karena kita lebih dekat dengan mereka sesama mahasiswa untuk mempermudah memperkenalkan produk kita ke mereka. Rencananya kita akan menjual MVP-nya sebanyak 30 pieces dengan keuntungan 25% per produknya. Jadi modal kita 1.800.000, kita akan mendapat laba bersih 600.000. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesehatan pada kita semua sehingga kita masih bisa bertatap muka meskipun tidak secara langsung menggunakan media Zoom. Ya masih luar biasa, alhamdulillah. Kita masih sehat semuanya. Hari ini adalah pertemuan ke-12 untuk Entrepreneur Project 2. Sesuai yang sudah kita jadwalkan, hari ini setidaknya akan ada 3 kelompok yang akan presentasi. Saya minta nanti sesuai jadwal ya, kelompok 1, kelompok 2 untuk mempresentasikan paparannya tentang MVP dan Early Adopter. Namun sebelumnya, ini kita punya tamu istimewa. Ini ada Pak Chandra. Assalamualaikum Pak Chandra. Waalaikumsalam Bapak. Jadi Pak Chandra hari ini gabung ke kuliah kita. Beliau ini adalah dosen yang diberi tugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kuliah kita. Ini nanti saya akan memberikan kesempatan kepada Pak
Chandra untuk mungkin say hello kepada mahasiswa, dan juga nanti akan ada di sesi penutup Pak Chandra memberikan sesuatu kepada grup kita ini, kepada mata kuliah kita ini. Setelah Pak Chandra, nanti saya akan open sedikit, mengulang sedikit materi kuliah. Kemudian nanti saya akan berikan kesempatan kepada kelompok 1 dan kelompok 2. Nanti kalau masih ada waktunya, saya akan berikan kesempatan kepada kelompok 7. Tadi yang saya sudah cek, sudah siap. Dan kelompok yang lainnya. Baik, untuk menyikat waktu, saya berikan waktu kepada Pak Chandra, mohon maaf, untuk memberikan sesuatu yang disampaikan kepada mahasiswa. Silakan Pak Chandra. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Beni, selamat pagi teman-teman dari Prodi Kewirausahaan. Perkenalkan, saya Chandra, saya tim dari BPM, Badan Penyuluhan Mutu Universitas, yang pada hari ini diamanai untuk melaksanakan monef pembelajaran di kelas kewirausahaan. Teman-teman sekalian, dalam rangka monef ini nanti kami hanya memotret secara faktual, fenomena faktual tentang proses pembelajaran. Jadi tidak usah takut, tidak usah kaku, karena tidak ada penilaian baik atau buruk, salah atau benar. Karena kami hanya nanti akan melaporkan proses pembelajarannya saja. Saya kira seperti itu, tetap belajar dengan semangat. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang diberikan kepada kami tim BPM. Terima kasih Pak Beni. Sama-sama Pak Chandra, terima kasih. Baik, seperti tadi saya sampaikan, sebelum saya beri kesempatan kepada kelompok untuk presentasi tentang MVP yang sudah dibuat dan early adopter yang sudah didefinisikan, maka saya akan mengulang sedikit tentang materi ini supaya nanti lebih jelas ketika kita melaksanakan presentasi. Bentar, ini saya coba open dulu presentasinya. Apakah sudah bisa dilihat presentasinya? Bisa Pak. Oke, sudah Pak. Sudah bisa Pak. Baik, terima kasih. Iya Pak, sudah Pak. Oke, saya lanjutkan. Kita berada pada tahapan atau stage discovery dan validasi. Kita belajar tentang bisnis model, dan belajar tentang problem dan kesesuaiannya dengan solusi, dan tentang produk kesesuaiannya dengan pasar yang kita bidik. Baik, saya ulangi lagi, tahapan startup setidaknya ada 4. Ya, kita sekarang belajar pada stage pertama, yaitu discovery. Dan sudah melakukan juga pada stage yang kedua, yaitu validasi. Mungkin akan kita lakukan di mata kuliah Entrepreneur 3. Stage pertama atau discovery ditandai dengan kita sudah melakukan design thinking dengan menemukan permasalahan dari customer yang kita pilih. Kemudian kita juga sudah menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Kemudian kita sudah membuat prototipe solusi kita, dan kita sudah mengetes solusi kita kepada customer saat kita melakukan empati. Ingat ya. Kemudian kita masuk ke stage yang kedua, yaitu validasi.
di mana kita sudah membuat bisnis model. Kemarin kita sudah membuat bisnis model kanvas, sudah saya ajarkan, dan ini nanti kita akan paparkan bisnis model yang dibuat oleh masing-masing kelompok. Saya juga sudah ajarkan juga pola apa saja bisnis model yang bisa diterapkan yang sudah divalidasi oleh perusahaan-perusahaan besar. Setelah itu, kita membuat yang namanya MVP atau Minimum Viable Product atau produk yang akan kita jual kepada early adopter. Early adopter, barangkali saya sudah jelaskan, adalah orang bagian dari pasar kita, kisaran 13,2%, yang sangat antusias terhadap perubahan. Dan mereka biasanya sangat butuh dengan perubahan itu. Tujuannya apa? Supaya produk kita itu kita tes apakah sesuai dengan pasar yang kita tentukan. Setelah tahapan ini selesai, baru kita masuk ke tahapan efisiensi. Tapi saya di sini tidak akan membahas tahapan efisiensi terlebih dahulu. Saya lanjutkan. Ini fase 1, saya flashback sebentar. Kita sudah melakukan design thinking, yaitu empati kepada customer, kemudian mendefinisikan permasalahan mereka, kemudian kita mengideasi, mencari sekian banyak alternatif solusi, dan pada akhirnya kita memilih satu solusi yang paling kritis, dan kita membuat prototype. Kemarin kita buat 2, satu produk dan satu jasa. Setelah itu kita tes kepada pelanggan yang kita pilih. Hasil tes ini kita lakukan untuk melakukan penyempurnaan prototype. Atau kalau diperlukan, ideasinya yang kita rubah. Atau ternyata masih kurang, bisa saja definisi permasalahan kita yang salah. Atau ternyata kita kurang menemukan empati, jadi bisa ke belakang. Jadi prosesnya looping terus, sehingga kita bisa menemukan sebuah prototype yang benar. Prototype itu dari hasil design thinking kita buat dengan CAD atau dengan produk yang dari kertas. Kemudian kita teskan kepada customer kita dan kita mendapatkan feedback. Ujung-ujungnya apa? Kita membuat most viable product, produk paling minimum yang bisa kita jual kepada customer. Customer dalam hal ini diwakili oleh early adopter. Ini contoh minimum viable produknya. Jadi bukan yang di atas sendiri, bukan yang di bawah, tapi yang paling bawah. Ini saya juga sudah jelaskan. Jadi ketika kita mau membuat mobil, maka minimum viable product adalah yang paling kiri. Harus sudah roda 4, harus sudah tertutup, harus sudah ada mesin, dan harus sudah bisa didorong. Kemudian setelah itu melakukan iterasi atau pengulangan sehingga berubah dari 1 menjadi 2, 3, 4, dan lain sebagainya. Setelah kita punya MVP, jangan lupa kita menemukan bisnis model kita. Jadi saya sudah sampaikan ada 9 poin penting, yaitu customer relationship, value proposition, key activities, key partner, key resource, kemudian kita mendefinisikan cost, biaya, dan kita memperhatikan revenue stream atau pendapatan itu didapatkan dari mana saja. Di kuliah sebelumnya juga saya sudah menyampaikan ada pola-pola model bisnis seperti unbundling, kemudian freemium, dan lain sebagainya. Ya, kalian bisa ambil itu dan masukkan ke bisnis model kalian. Yang saya sampaikan pola-pola yang kemarin itu yang sudah tervalidasi pada perusahaan-perusahaan besar dan sudah terbukti menghasilkan. Saya lanjutkan. Kita akan menjual minimum viable product ini kepada early adopter. Siapa itu early adopter?
Early adopter adalah orang yang paling antusias terhadap perubahan, orang yang paling ingin ada solusi untuk permasalahan mereka. Biasanya early adopter itu jumlahnya hanya kisaran di 13,5%. Contohnya siapa Pak early adopter? Jadi kalau kita lihat ada orang yang rela ngantri ketika ada handphone yang rilis baru. Jadi ngantrinya itu nggak main-main. Mulai pagi atau bahkan malamnya, kalau pagi itu dirilis, dia malam sudah ngantri. Ini contoh yang gambar yang sebelah kiri ini, para early adopter dia berhasil membeli iPhone keluaran terbaru. Mereka sampai mendapatkan upload seperti ini. Seperti itulah gambaran early adopter. Jadi kalian harus bisa menemukan early adopter kalian. Supaya untuk apa? Untuk mengukur apakah barang kalian yang akan kalian munculkan ini nanti bisa diterima oleh pasar atau tidak. Setidaknya ada 3 alat untuk mengukur. Yang pertama adalah desirability atau layak bagi customer. Ini contohnya misalkan kita membuat produk masker. Masker ini kita tes kepada early adopter kita, kebetulan dosen misalkan. Datanya bilang 80% dosen membeli produk karena nyaman dan keren. Nah ini artinya kita sudah lolos dari tes desirability atau layak dari sisi customer. Customer mau menerima produk kita. Yang kedua adalah feasibility atau layak secara teknis. Kalau dari data ini disebutkan yang hijau tengah ini, bahwa masker tersebut sudah bagus, fashionnya juga sudah mengikuti zaman, sudah sesuai dengan standar NSNI, dan sudah bisa dirilis. Yang ketiga alat ukurnya adalah viability atau layak secara bisnis. Artinya apa? Ini harus kita jual dan mereka mau membeli solusi kita. Kalau mereka bilang ini bagus, ini sudah standarnya sudah tercapai, tapi ketika disuruh beli mereka tidak mau, artinya secara bisnis produk kita gagal dan tidak boleh diteruskan. Jadi kalau mau terus sebuah produk MVP dalam hal ini ketika dites ke early adopter, setidaknya ada 3 lagi. Layak menurut customer, layak secara teknis, dan layak secara bisnis. Baik, saya lanjutkan. Sesuai yang saya sampaikan sebelumnya, tugas kita adalah membuat MVP, minimum viable product, dari produk yang kita definisikan, dari solusi yang kita definisikan, baik itu barang dan jasa, dan kita identifikasi siapa early adopternya, dan setelah itu kita berusaha untuk menjual kepada early adopter. Jadi target kita di kuliah Entrepreneur Project 2 saat ini adalah sampai pada tahapan ini. Kita memvalidasi produk kita sampai ke early adopter saja. Baik, itu yang bisa saya sampaikan sebagai pembukaan. Selanjutnya saya berikan waktu kepada kelompok 1 untuk bisa mempresentasikan tugas yang diberikan. Silakan. Kelompok 1 silakan. Bisa didengar suara saya? Bisa, Pak. Ya, Pak. Silakan. Kelompok 1. Siapa akan share? Yosi? Kelompok 1? Nggak ada respon? Atau dilanjut kelompok 2 terlebih dahulu? Kelompok 2?
Kelompok 2 silakan. Atau kelompok yang lain, silakan yang sudah siap. Bentar Pak ya, masih apa kelompok 7 Pak? Kelompok 7. Nunggu. Iya. Silakan. Ya, bentar Pak. Kak suruh share ke siapa Yunita ini Pak. Yunita Pak. Yunita. Saya kasih co-host ya. Yunita, silakan bersuara Yunita. Iya, Pak. Oke, saya share co-host Yunita, silakan. Sebentar. Kita pakai laptop apa pakai handphone? Ya, HP Pak. Oke. Bisa ya, bisa ya. Sudah kelihatan dah. Oke, Sudah. Silakan Mas Nabil dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 presentasi tentang entrepreneur project. Yang pertama, kelompok 7, Said Nabil, NIM 200 304 024. Yang kedua, Muhammad Ilham Al-Rasyid Subakir, NIM 200 304 031. Yang ketiga, Muhammad Ilham Aksan. Yang keempat, Winnie Nur Fauzia, NIM 200 304 030. Yang kelima, Yunita Nurjana, NIM 200 304 029. Next. Next, Mbak Winnie. Mbak Yunita. Sini ada 9 aspek bisnis model. Yang pertama, customer segment. Customer segment kita yaitu anak usia 15 tahun ke atas, terlebih anak-anak mahasiswa 18 tahun ke atas. Yang kedua, value proposition. Kaos dengan desain yang value proposition. Yaitu kaos dengan desain yang up to date dan kekinian. Lalu yang ketiga, channel. Untuk channel kita promosi melalui media sosial. Next. Yang keempat yaitu customer relationship. Kita menerima masukan dari customer
terus memberikan reward untuk pembeli kaos sampai 10 diberi kartu bagi customer. Untuk yang kelima, revenue stream, penghasilan dari penjualan. Terus yang gratis adalah ketika mengadakan event beli satu kaos gratis merchandise saat momen tertentu yang menghasilkan uang. Untuk key research-nya, aset fisik. Untuk key research-nya aset fisik. Bentar, Pak. Fasilitas produk, kendaraan, mesin-mesin, hak kekayaan intelektual, merek, hak paten, copyright, database, customer dan database, partnership, informasi, rahasia perusahaan human, tenaga kerja, finansial, sumber daya keuangan perusahaan, cash, kredit, obligasi, saham. Selanjutnya, key activities, proses desain, produksi, pemasaran, promosi, retur. Nomor 8 ada key partner, supplier. Kita mengandalkan Mas Nabil dan Ilham. Designer, Winnie. Agensi marketing Mas Ilham. Konsultan, Yunita. Kemudian yang ke-9 ada biaya variabel, bahan baku, kaos, cat, untuk sablon, mesin sablon, dan biaya perawatannya, biaya pengiriman, dan lain-lain. Biaya tetap tidak ada karena kita belum memiliki karyawan tetap dan juga tidak menyewa toko karena keterbatasan modal. Jadi kita menggunakan toko online dan juga promosi lewat sosial media. Biaya yang dibutuhkan kurang lebih 7 juta. Bisa dilanjut dengan Mbak Queenie. Untuk BMC-nya produk kaos ini, Pak. Dari Miro, key partner yaitu supplier, agensi marketing, dan desainer. Key activities-nya Adanya mulai dari kanan, Nabil, dari customer dulu, Nabil. dari customer ya, Pak ya. Customer segmennya kita usia 15 tahun atau lebih, Pak. Mahasiswa, tingkat ekonomi kalangan menengah sampai atas, Pak. Customer relationship itu memberikan pelayanan yang baik serta menerima masukan dari pelanggan, serta membuat customer card untuk diberikan reward. Terus value proposition itu yaitu desain yang menarik dan up to date. Terus kaos dengan bahan yang nyaman, cocok untuk semua kalangan termasuk anak muda. Kayak aktivis, kita proses desain, terus produksi, pemasaran, produksi desain, request, proses jual beli, return. Lalu key partner, supplier, agensi marketing, desainer. Lalu key research, yaitu desain yang menarik, terus promosi yang bagus, alat dan bahan untuk kaos. Oke, Lalu lanjut dulu. Revenue stream tadi yang belum dilanjut dulu. ya, revenue stream yaitu hasil penjualan kaos, terus promo di waktu tertentu saat pameran. Untuk cost struktur yaitu biaya bahan baku kaos dan biaya promosi atau endorse. Oke, saya komentari ya. Ini saya berikan Baik, masukan.
Baik, Pak. Yang pertama, customer segment. Itu kuncinya kalau kalian semakin luas, itu kalian semakin sulit untuk melakukan penjualan. Semakin spesifik, kamu semakin mudah. Kenapa? Ya karena kamu bisa mendefinisikan dengan tepat. Kalau yang pertama 15 tahun ke atas lebih mahasiswa, lah ini mulai spesifik. Kemudian apa, tingkat ekonomi menengah ke atas. Nanti akan dijual berapa ini kaosnya kok mengambil menengah ke atas? Perkiraan harga sekitar 80, Pak. 80 sampai 100 gitu, Pak. Oke. Dan normalnya seperti itu, Pak. Oke, 80 sampai 100. Menengah oke lah. Kalau atas 80 100 enggak. Jadi kisarannya harusnya kamu di bawah menengah ini malah. Kalau menengah itu paling enggak di atas 200. Kalau atas itu di atas 200. Ya. Kemudian masih. Tapi kita tergantung bahan juga, Pak ya. Tergantung bahan juga, Pak. Kalau bahannya kita agak nyaman dan agak bagus, ya mungkin harganya nggak segitu sih, Pak. Oke, nanti kamu spesifikkan lagi ya. Saya kan belum tahu detailnya seberapa kaosnya. Intinya, semakin kamu detail segmennya, itu semakin mudah. Contohnya mahasiswa mana? Universitas Muhammadiyah Gresik. Lah, kamu kan tahu segmen UMG itu ada di posisi mana. Kalau UMG itu kamu posisikan itu ada di menengah, maka kamu jualan kaosnya di menengah. Tapi kalau ternyata mahasiswa UMG itu di level bawah, maka cocoknya kamu membuat kaosnya yang bawah. Paham maksudnya ya? Paham, Pak. Oke, paham, Pak. Paham, Pak. Yang kedua, customer relationship. Oke, tadi lewat medsos ya. Kamu juga harus punya semacam membership. Jadi, customer relationship itu menjaga hubungan antara customermu dengan perusahaanmu selalu terikat. Antara apa? Member. Jadi misalkan kamu kasih, saya pernah mencontohkan, kamu kasih kartu nama yang belakangnya ada 12 kotak. Setiap beli satu, kamu kasih satu kotak. Setelah mereka 12 kotak ini penuh dengan stemmu, artinya mereka memberi 12 kali, kamu bisa kasih gratis satu kaos. Misalkan itu. Jadi ada cara untuk mengikat customer-mu dengan perusahaan. Itu di customer relationship. Ya. Untuk channelnya, oke, kamu jualan di akun pameran, endorsement. Ini kamu nggak buka toko offline ini? Kalau untuk toko offline sementara masih belum, Pak. Soalnya kita kan belum ada toko, Pak. Belum menyewa. Sementara masih jualan online dulu, Pak. Tapi ke depan kamu akan membuat atau tidak? Kalau semisal usahanya maju, mungkin nanti kita buka toko, Pak. Seperti itu, Pak. Kalau saran saya, online itu harus selalu ada offline-nya. Jadi orang percaya kalau mereka, kamu punya toko online, offline-nya ya ada. Di sini, minimal di rumahmu sendiri. Jadi kalau pengalamannya orang-orang jualan, jadi buat di rumah gitu ya, Pak ya? Buat di rumah, enggak apa-apa. Jadi kita buat toko di rumah gitu ya? Oke, ya. Pak. Baik, Pak. Jadi akan lagi satu toko offline tapi ada di prioritas yang paling bawah. Yang paling atas memang kamu akan jualan pakai medsos. Kemudian ada toko offline, dan jangan lupa kamu coba jualannya itu ke marketplace. Ya, tahu marketplace ya? Nggih, Pak, tahu, Pak. Ya, Tokopedia, Bukalapak dan lain sebagainya. Jadi channel distribution itu juga kasih itu. 1 medsos, 2 marketplace, 3 kamu punya toko offline. Oke, value proposition saya nggak komentar, sudah oke. Key activities, coba agak di zoom, nggak kelihatan di tempat saya. Key activities. Oke, proses desain, berarti kamu desain sendiri. Produksi sendiri, pemasaran sendiri,
produksi, desain, request, proses, jual beli retur. Maksudnya gimana nih jual beli retur ini? Oh, proses jual beli dan nanti ada returnya, boleh retur gitu maksudnya. Oke, Pak. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke. Berarti itu aktivitas yang kalian maintain ya. Oke, Baik, Pak. kiri. Desain yang menarik. Oke, promosi yang bagus. 3 alat dan bahan untuk kaos. Kiri stok di sini maksudnya adalah kalau kalian punya alat sablon, maka alat sablon itu adalah resource-mu. Ya. Oke. Jadi misal kita punya alat sendiri gitu, Pak. Ya, alat sendiri, mesin sendiri. Kalau kamu menggunakan media sosial, maka kamu perlu laptop sama handphone. Ya. Iya, Pak. Desain yang menarik, oke lah. Misalkan kamu punya ahli desainer di situ, kamu masukkan ke resource boleh. Nanti di promosi ini nggak masuk di resource. Kecuali kamu punya platform seperti marketplace, itu boleh taruh di sini ya. Terus key partner, supplier apa ini yang dimaksud? Supplier kaosnya. Supplier apa yang dimaksud ini, Nabil? Ini. Iya, Pak. Supplier dari kaos itu, Pak. Oke, Mungkin, Pak, boleh. dari atau bahan kaosnya. Nah, kamu harus jelas bahannya atau kaosnya. Karena hubungannya dengan kamu menempatkan key partner atau aktivitas. Kalau kaos itu kamu produksi sendiri, berarti di aktivitas kuncimu atau key activities harus ada produksi kaos. Tapi kalau kaosnya kamu itu ngambil dari supplier, jangan ada aktivitas di aktivitasmu itu membuat kaos. Bisa dipahami? Ya, Pak. Ya, oke, supplier. Ini pokoknya tentukan, kamu kaosnya ngambil apa kamu bikin? Ngambil. Berarti kalau ngambil, suppliernya adalah supplier kaos. Nanti kamu detailkan di situ. Supplier kaos. Oh iya, Pak. Nyablonnya, kamu nyablon sendiri apa partnermu yang nyablonkan? Yang nyablon siapa? Kamu sendiri atau orang atau perusahaan lain yang nyablon? Nyablonnya orang, Pak. Orang Orang lain berarti. bukan kita. Orang- Sekalinya kita belum punya alatnya juga. Iya. Oke, kalau memang orang lain dan kamu masih belum berencana invest sesuai bisnis modelmu lebih menguntungkan itu, maka suppliernya kamu tulis supplier kaos atau hingga supplier untuk sablon. Ya. Aktivitas. Jadi ada 2 ya, Pak ya? Ya, ada 2. Jadi aktivitas untuk nyablon itu tidak ada nanti di aktivitas, dihilangkan. Terus agensi marketing. Nah, ini saya tanya, marketingnya kamu marketing sendiri atau kamu serahkan kepada agen orang lain? Marketing sendiri. Nah, kalau sendiri berarti agensi marketing nggak boleh ada di sini. Paham ya? Jadi ini ada redundan, istilahnya itu double. Di key partner ada, di aktivitas ada. Nanti bingung kalian. Kalau memang dikerjakan sendiri, berarti agensi marketing di sini ditutup, dihilangkan. Terus ada desainer. Ini saya tanya lagi, yang mendesain kaos-kaosmu itu kamu desain sendiri atau kamu serahkan kepada partnermu? Partner di sini adalah suppliermu, orang atau institusi lain di luar kelompok kalian. Bu ini Nabil. Baik, Pak. Desainer ini siapa ini maksudnya?
desainmu itu kamu kerjakan sendiri atau kamu ikutkan orang Desainnya lain? kerja sendiri, Pak. Kerjakan sendiri. Kalau Jadi kerja di sendiri sini. berarti desainer jangan dimasukkan di sini ya, dibuang ya. Berarti nggak pakai ya, Pak ya? Nggak pakai, kan kamu taruh di aktivitasmu sendiri, key activities ya. Oh, berarti masuk ke activities ini ya, Pak ya? Desainernya. Ya, Kalau pekerjaan sendiri ya. ya, pokoknya yang pekerjaan sendiri taruh di key activities. Kalau dikerjakan orang lain taruh di key partner. Pak. Paham ya? Iya, paham, Baik. Pak. Coba lihat cost structure-nya, saya lihat cost structure-nya. Naik, saya nggak kelihatan di sini. Oke, 1, biaya bahan kaos, bahan baku kaos. Nah, kalau kaosnya kamu beli, kamu jangan bilang bahan baku, jadi biaya kaos gitu ya. Yang kedua, Iya, Pak. biaya promosi atau endorse, oke. Terus yang ketiga, biaya untuk apa tadi itu? Mencetak ya, sablon. Itu belum ada. Oke, desain karena tadi desain sendiri, oke, nggak ada biaya di situ. Oke, kontraktor. Nanti jangan lupa direvisi ya, sesuai yang saya sampaikan tadi ya. Iya, Pak. Revenue stream, 1 dari hasil penjualan kaos. Oke. Yang kedua, promo di waktu tertentu atau saat pameran. Kalau promo, ini masukkan di customer relationship. Ya, kamu kan intinya dua-duanya kan menjual barang kan ini ya. Pendapatan didapatkan dari menjual kaos kan itu. Ada nggak sumber yang lain selain menjual kaos? Kayak kemarin, misalkan ada produk itu yang ada iklannya. Nah, kalau memang bisa Pak, saya menjual kaos ini, saya tambah ada iklannya. Misalkan saya kerjasama dengan teman Gresik, mau naruh logonya di tempat saya Pak, setiap kaos-kaos itu. Nah, saya dapat biaya, dapat sponsorship. Nah, itu boleh dimasukkan di iklan. Atau ketika kalian channel distribution dan customer relationship-nya mengandalkan medsos, yang ketika kalian membuat konten itu followernya banyak dan bisa dimonetize, itu kalian juga bisa masukkan ke dalam revenue stream sebagai pendapatan dari pembuatan konten. Itu boleh. Bisa dipahami yang saya jelaskan? Oke, bisa, Pak. Ya, Pak. promo di waktu tertentu ini masukkan ke customer relationship. Jangan masukkan di revenue stream. Revenue stream itu artinya arus pendapatan. Ya. Oke. Silakan dilanjut presentasinya. Monggo Mbak Winnie. Ya, silakan. Beli adaptor untuk kaos produk kita yaitu remaja atau mahasiswa, terutama mahasiswa UMG, karena desain kami sangat cocok digunakan untuk remaja karena mengikuti perkembangan zaman, menekankan pada mahasiswa UMG karena kita lebih dekat dengan mereka sesama mahasiswa untuk mempermudah memperkenalkan produk kita ke mereka. Rencananya kita akan menjual MVP-nya sebanyak 30 pieces dengan keuntungan 25% per produknya. Jadi modal kita 1.800.000, kita akan mendapat laba bersih 600.000. Oke. Early adopter yang didefinisikan ini saya anggap juga bagus. Kenapa? Satu, jelas siapa yang dituju, yaitu mahasiswa UMG, kalau nggak salah ya. Oke. Kemudian berapa jumlahnya? 30 pages yang mau dijual. Oke. Dan kemungkinan keuntungannya juga ada. Cuman ini baru istilahnya baru teori. Nanti ketika kalian sudah membuat barangnya,
dan sudah kalian jual ke early adopter, kita akan evaluasi dari 3 sisi tadi itu. Layak bagi customer kaos Anda atau tidak. Yang kedua, layak secara teknis kaos ini memang betul-betul bagus atau tidak. Yang ketiga, layak apakah mereka dengan kaos menu tadi itu mau membeli atau tidak. Ketika 3-tiganya bisa terpenuhi, maka bisnis kaos mini yang kamu definisikan itu sudah layak untuk dijual ke pasar yang sebenarnya, tidak hanya ke early adopter saja. Bisa dipahami? Oke, bisa Pak. Oke, silakan dilanjutkan. Oh, ini kaosnya? Ini ada contohnya. Waduh, wah. Oke, bagus. Ini harga berapa ini? Lanjut. Unita. Yang tadi kaos ini harga berapa? Kaos ini harga berapa? Nabil, ini kaosnya ini harga berapa? Ini Nabil bisa didengar Kaos yang ini harganya itu Pak, sekitar 80.000 Pak. Oke. Untuk yang seperti itu. Oke, bagus. Silakan dilanjut. Yang kedua adalah jasa lembaga bimbingan belajar. Oke. Yang pertama, customer segment anak-anak TK sampai SD, terutama memiliki beberapa kriteria, yakni tidak memiliki HP serta tidak mempunyai biaya, sedangkan butuh pendampingan belajar. Kedua, value proposition, pembelajaran yang menyenangkan, membuat tempat khusus pembelajaran secara offline, materi selalu diperbarui, promosi lewat sosial media dengan menyebar brosur ke sekolah yang dituju, pengajaran dengan cara yang berbeda. Channel, membuat banner atau broadcast tentang les-lesan kami ke beberapa sekolah atau yang lainnya. Oke. Customer relationship, membuat anak-anak merasa nyaman belajar dengan kami, membuat hal tidak membuat mereka bosan dalam belajar. Revenue streamnya bisa dari kas kami sendiri atau penghasilan dari jasa anak-anak yang wajib membayar. Key Resort, menyampaikan ilmu dan membuat mereka paham dengan apa yang kita sampaikan, membantu mereka jika sedang ada kesulitan dalam belajar mereka. Langsung saya komentari aja ya. Iya Pak. Kiri tadi saya sampaikan kalau kalian menggunakan handphone ya handphone. Kalau kalian menggunakan SDM ya SDM. Jadi kiri sosnya itu sumber daya ya yang digunakan. Jadi bukan menyampaikan ilmu dan membuat mereka paham, bukan itu yang maksud ya. Kalian perlu apa? Saya perlu server Pak, saya perlu laptop Pak, saya perlu mesin sablon tadi ya. Itu masuk ke kiri sos. Ya. Baik Pak. Kira-kira kalau dalam hal ini, kalian perlu tempat untuk belajar, diterapkan ruangan, kalian perlu papan tulis, seperti itu, ya. Iya Pak. Oke. Baik Pak. Terus revenue stream-nya itu apa? Bisa dari kas kami sendiri atau penghasilan dari jasa dari anak yang wajib membayar. Ini maksudnya apa nih? Bisa dari kas kami sendiri apa maksudnya? Maksudnya kita
dari apa kita kan membuat kas gitu loh Pak. Satu kelompok ini membuat kas gitu. Jadi kayak untuk butuh apa jadi kita ngambil dari uang itu Pak. Kasnya dari mana dapatnya? Maksudnya kita apa kayak urunan sendiri gitu loh Pak. Seperti itu. Oke, nggak boleh seperti itu. Yang pertama, penghasilan dari jasa mereka membayar ketika dilesi itu bagus. Yang kedua, kamu bikin model kayak donasi itu loh, seperti peduli anak belajar. Kemudian kamu gini Pak, baik Pak. Aku bisa kayak gitu loh. Kamu bikin kayak gitu itu boleh. Jadi kalau untuk kas gitu nggak kurang efisien ya Pak ya, maksudnya kurang pas gitu ya Pak ya. Kalau dari kita sendiri urunan gitu. Ya ini konteksnya kamu berbisnis kan ini. Konteksnya kamu berbisnis. Iya. Baik Pak. Jadi bukan sosial. Oke, jadi revenue stream bisa dari situ, bisa dari tadi itu kamu cari investor atau penyandang dana. Jadi harus satu pihak lain. Jadi kamu buat brosurnya yang bagus, kamu sebarkan kepada orang yang kepingin membantu anak-anak yang tidak bisa belajar. Itu boleh. Ya. Kalau pakai uang kasmu, ya boleh, tapi jangan dimasukkan di sini, ditulis di sini sebagai revenue stream. Karena revenue adalah pendapatan. Ya, yang kamu lakukan tadi itu bukan sumber pendapatan. Oke, terus customer relationship-nya, membuat anak-anak merasa nyaman belajar dengan kami, membuat hal yang tidak membuat mereka bosan dalam belajar. Dengan cara apa? Nah, ini tunjukkan di sini. Dengan cara apanya tunjukkan. Misalkan, kita selalu mengapresiasi orang yang bisa belajar dengan memberikan bonus permen, ngasih buku, apa, gitu. Setiap kali mereka hadir, kita catat, kita kasih poin. Nanti yang poinnya tinggi, kita kasih hadiah. Nah, seperti itu. Dan kita punya WA group sesama anak-anak belajar yang selalu kita maintain komunikasi dengan mereka. Seperti itu ya. Caranya itu tunjukkan di sini. Bisa dipahami? Oke, bisa Pak. Jangan cuma dicatat ya yang saya sampaikan. Atau Iya. Kalau sudah jadi videonya kita lihat di dalam. Oke, silakan dilanjut. Ini silakan dilanjut. Selanjutnya kayak activities-nya guru les tambahan atau guru les untuk SMP. Bila banyak peminatnya akan ditambah sampai SMP, tidak hanya TK dan SD. KI partnernya teman-teman kelompok kami sendiri karena targetnya TK dan SD mungkin kami bisa membantu mereka sendiri dan orang-orang yang sukarela untuk membantu kami dalam membantu mereka. Kas strukturnya kita mungkin hanya membutuhkan tempat, meja, mata pelajaran. Kas strukturnya. Oke, sebentar saya komentari dulu ya. Saya kasih masukan dulu ya. Key activity sama key partner kayaknya kamu kebalik. Membutuhkan tempat untuk belajar dan alat tulis lainnya. Oke, saya berikan masukan ya. Oke, Pak. Oke. Yang pertama, sepertinya ini kamu kebalik antara key activity sama key partner. Key partner adalah yang tidak bisa kamu lakukan sendiri. Kalau di sini kan menggunakan guru les tambahan. Guru les tambahan ini tadi tuh yang masuk ke key partner kunci. Ya. Sedangkan aktivitas yang kamu lakukan sendiri itu masukkan ke key activities. Jadi teman-teman kelompok kami sendiri
ini bukan di key partner tapi ada di key activities. Bisa dipahami? Gini Pak, nanti dirubah Pak. Coba diputar itu, kamu balik. Berarti yang apa ke partner ini, yang teman ini masuk ke activities ya Pak ya? Pokok yang kamu lakukan sendiri atau tim Sendiri. lakukan itu di key activity atau Oh, aktivitas. gini. Baik Pak. Tapi yang melibatkan orang lain atau lembaga lain seperti guru les tambahan, berarti kan orang lain ini, bukan di timmu. Iya. Yang potensi menimbulkan biaya itu masuk ke key partner. Oke, cost structure kita mungkin hanya membutuhkan tempat, meja, kitab, mapel atau alat tulis lainnya. Nah ini kalau kamu menggunakan guru les tambahan, tapi kan harus memberikan biaya tambahan. Nah itu harusnya masuk di cost structure. Tempat ini kamu berbayar atau tidak? Kalau untuk tempat sih enggak sih Pak. Oke, kalau enggak jangan Masih meja, kemudian kitab mata pelajaran, perlu ada biayanya apa tidak? ya itu yang perlu Pak. Kita Nah, terus meja itu Pak yang kita perlukan Pak. oke. Intinya yang ada biayanya itu baru dimasukkan ke sini, ya. Jadi tempatnya enggak ada, meja mungkin juga enggak, kitab ini tadi kamu perlu. Terus yang selanjutnya adalah guru les tadi itu, guru les tambahan tadi. Terus kemudian kamu perlu promo enggak ini tadi di medsos maupun bikin brosur. Kalau perlu, masuk sini. Bisa dipahami ya? Oke, bisa Pak. Ya. Jadi mau yang menimbulkan biaya itu masukkan di cost structure. Yang tidak jangan dimunculkan di sini. Termasuk ketika kita mau beriklan di media sosial, misalkan Suara Gresik, IG-nya Suara Gresik itu followernya banyak, dari ribuan. Kalau saya pasang satu cerita singkat di IG mereka, biayanya adalah 350.000. Tapi efeknya itu sangat bagus untuk bisnis saya. Maka kamu harus menganggarkan itu dan masukkan di cost structure ini. Tujuannya apa sih? Ya, supaya menghitung biayamu tadi itu dengan harga jualmu. Supaya apa? Supaya kamu memastikan bahwa ada untung di bisnis. Jadi supaya ketika kamu membuat produk MCB tadi itu dan kamu jual ke early adopter layak secara bisnis. Karena ada keuntungan. Sampai di sini bisa dipahami apa yang saya sampaikan? Oke, bisa Pak. Oke, silakan dilanjut. Nice Mbak. Customer segmen anak TK, SD yang memenuhi syarat tertentu. Customer relationship membuat anak-anak merasa nyaman dengan tempat dan pembelajaran serta membuat mereka tidak merasa bosan. Channels membuat brosur dan menyebar broadcast. Value proposition pembelajaran yang menyenangkan, menyediakan tempat untuk les secara tatap muka, promosi dengan menyebar brosur, kayak activities. Jika banyak peminatnya, maka kelas akan ditambah sampai tingkat SMP dengan menjadi guru untuk mereka. Key resources menyampaikan beberapa materi dan membantu mereka ketika ada kesulitan dalam belajar. Key partner anggota
kelompok benar saya. Konstruk biaya meja dan lain biaya tempat penghasilan jasa anak selain kriteria donasi dari luar atau dari kami sendiri. Oke. Saya berikan masukan sebentar. Tadi saya sudah kasih masukan ya, key partner sama key activity tadi kebalik ya. Ya. Dan cost tadi saya sudah komentari juga. Jadi kalau biaya tempat itu tidak ada, jangan dimunculkan di sini. Biaya meja kursi kalau tidak ada, jangan dimunculkan di sini. Kemudian biaya partner, yaitu guru les, tadi harus masuk di sini, ya. Kemudian di value proposition, itu promosi dengan menyebar brosur. Lah, promosi ini apa? Masa value, masa nilaimu? Kan bukan, itu masuk di key activity. Kalau ada promosinya berbayar, maka harus ada di cost structure nanti juga biaya promosi. Oke, nanti itu dirubah ya. Terus untuk revenue stream ya ini paling bagus. Saya senang sekali. Ini betul ini sudah. Jadi penghasilan dari jasa dan ada donasi dari luar. Itu sudah betul. Apalagi kalau nanti kalian bisa menggunakan medsos, bisa membuat konten dari pembelajaran ini. Nah, kalian bisa mendapatkan apa di monetisasi, dimonetize konten-konten itu menjadi masukan pendapatan juga, ya. Jadi satu dari penghasilan muridnya, yang kedua dari donasi, yang ketiga dari monetize dari konten-konten kalian, konten-konten pembelajaran, konten-konten tentang bagaimana membuka jasa les privat seperti ini, upload ke medsos kalian, yang tujuannya satu untuk customer relationship, yang kedua bisa menjadi tambahan pada revenue stream atau pendapatan. Oke, bisa dipahami ya? Saya jelaskan ya. Oke, bisa Pak. Oke, silakan dilanjut. Untuk early adapter itu benar, bukan adaptor, adopter ya Pak? Ya, adopter, orang mengadopsi atau yang menggunakan produkmu. Ini adaptor lah di sini apa spare part-nya. Iya baik Pak. Oke, lanjut. Baik Pak. Untuk early adopternya yaitu kita adalah orang tua siswa TK sampai SD yang sibuk bekerja dan anak yatim dan piatu, karena anak seperti mereka lebih membutuhkan pendamping belajar. Karena di masa pandemi seperti ini, pembelajaran secara online dirasa kurang efektif dan efisien. Rencananya kita akan mengajar sekitar 5-7 karena kita juga menyesuaikan pembagian waktu kita yang bersamaan dengan kuliah. 5-7 tadi apa maksudnya? 5-7 itu apa? 5-7 apa itu Pak? Murid Pak, siswa. Oh, siswa. Oke. Jelaskan ya. Itu Pak. 5-7 siswa sebagai early adopter. Oke, masuk. Yang kedua yang saya tanya, customer-mu ini sebenarnya orang tuanya atau anaknya? Kalau untuk yang memiliki orang tua kan kadang kan orang tua kan ada yang sibuk Pak. Tujuannya ya ke orang tuanya itu Pak. Tapi kalau anak yatim mungkin kita mengajak langsung gitu Pak. Seperti itu. Maksudnya kalau kamu diminta untuk interview tentang produkmu ini, yang kamu tanya itu anaknya atau orang tuanya ya? Pertanyaan saya.
Paham ya maksudnya ya? Yang kamu Paham. didik orang tuanya atau anaknya? Gimana? Orang tuanya apa anaknya? Orang tuanya dulu, Pak. Oke, 7. Orang tuanya ya, apalagi SD, SMP. Biasanya anak SD, SMP itu masih semau gue. Tak karena PDW, belajar gak ada masalah. Tapi yang pusing orang tuanya. Jadi yang kamu lakukan pendekatan, empati, kemudian kamu tanya-tanya interview itu adalah orang tuanya. Setelah orang tuanya kamu dapat informasinya, kalau masih rasa kurang, menambah informasi, boleh nanya anak. Oke, ini sudah bagus, ada dokternya sudah jelas. Orang tua siswa SD, itu gimana ini? Orang mana ini yang kamu target ini sebagai adalah dokter? Kan ini masih luas nih, orang tua siswa TK sampai SD se-Indonesia ya ada 350 juta ini. Kamu target di mana? Untuk targetnya kita menyesuaikan tempat. Semisal kalau aku sendiri kan ada tempat, Pak. Mungkin ya kalau kita mengajak anak-anak sini juga, anak kampung saya gitu, Pak. Jadi tergantung tempat juga, Pak. Pada tahapan ini kalian harus sudah menentukan mau dikerjakan di mana ini. Jadi bukan seandainya, tapi sudah harus ditentukan. Kalian sudah menjadi produk ini. Ya, kalau mau di desamu ya putuskan sudah ada di sana. Kami sudah harus mengevaluasi termasuk pasarnya tadi itu. Orang yang ditanya-tanya tadi itu ya orang sekitar itu. Jangan kamu mencari datanya di daerah A, kamu implementasinya di daerah B. Nanti kurang sesuai nanti. Bisa dipahami yang saya jelaskan? Bisa. Ya, bisa, Pak. Ya. Oke, saya tanya lagi. Ini nanti akan diimplementasikan di mana? Lokasinya? Sementara ini di tempatku, Pak. Di tempatku. Rumahku, Pak. Di tempat juga ada. Di daerah ini, daerah mana? Daerah Gresik Kota, Pak. Pelabuhan Gresik. Karena di sini kan masih banyak anak-anak juga yang untuk les-lesan juga masih sekarang kan masih gak ada, Pak. Gak kayak dulu. Dulu kan sempat ada les-lesan, cuman sekarang udah nggak ada, makanya itu. Desanya apa? Namanya peluang buat kita juga gitu, Pak. Desanya namanya apa, Nabil? Desanya? Pelabuhan Gresik, Pak. Bedilan. Bedilan. Oke. Iya. Jelas ya. Kepada siapa, adopternya jelas, di mana jelas, berapa orang yang mau dijadikan early adopter juga jelas. Terus biayanya berapa? Ini belum didefinisikan. Untuk biaya masih belum didefinisikan, Pak, belum dihitung. Kenapa untuk kursinya juga? Itu di cost, di biaya masih belum jelas. Ya. Iya, Kalau Pak. kamu dikasihkan semuanya nanti akan kelihatan berapa sih harusnya. Karena kalau nggak jelas biaya berapa, kamu nggak tahu ini nanti bakal untung atau tidak. Ya, kamu 3 hal yang harus dicek tadi itu kan kamu jadinya nggak bisa ngecek nanti. 3 bahan evaluasi tadi. Ya. Baik, Pak. Bisa dipahami? Oke. Bisa, Pak. Ini perlu direvisi ya, disesuaikan dengan masukan dari saya. Kemudian nanti kirim ke saya lagi, saya cek lagi kalau sudah oke, kalian bisa membuat MVP-nya, membuat jasanya, men-setting semuanya, dan bisa menjualnya ke early adopter. Oke, silakan dilanjut. Untuk MVP-nya kita menggunakan brosur, Pak. Karena kita masih belum menjalankan itu, Pak. Brosurnya seperti ini. Oke. Jadi kita menyebar brosur dulu. Ya, tadi saya bilang, ini misalkan ini kamu sebar, ada teleponnya, telepon ke Queenie, tanya ke Queenie, ini lesnya di mana? Kalau kamu belum menentukan ya repot. Kapan? Bayarnya berapa? Berapa lama? Kalau sudah ada jawabannya semuanya. Ya. Baik, Pak. Apalagi
sekarang masa pandemi, gimana protokol kesehatannya? Semua pertanyaannya itu kan equal atau sama dengan biaya itu. Harus sejak awal kamu definisikan. Baik, dilanjutkan, silakan. Coba. Oke, kelompok 7 selesai. Terima kasih. Silakan untuk kelompok lain bila ada pertanyaan, atau kelompok 7 sendiri kalau ada yang mau ditanyakan ke saya persilakan. Saya beri waktu. Kalau ada pertanyaan dari kelompok lain atau dari kelompok 7 sendiri, ada yang masih belum jelas. Pak, mau tanya. Silakan. Misal kalau kita yang jasa les-lesan itu loh Pak. Kalau kita sistemnya kita yang datang ke rumah. Dukun kita mau open mic Yang lain off dulu ya, silakan Yudita. Kalau kita yang datang ke rumahnya customer kita itu gimana Pak? Gak apa-apa. Ya nggak Jadi apa-apa. kita punya dua opsi kalau bisa tadi di tempatnya Mas Nabil, terus bisa kita yang datang ke rumah Oke. mereka. Gini, Yunita, kamu harus mendefinisikan di channelnya. Channelnya tadi kamu definisikan apa? Harusnya channelnya 1, pengajaran offline. Yang kedua, pengajaran offline di tempat mana kamu ceritakan. Yang kedua, kita mendatangi customer kita. 2 channelnya. Yang ketiga, mungkin kalian membuat aplikasi. Tadi saya sempat singgung, kalian membuat konten-konten pembelajaran. Itu bisa lewat media sosial, lewat YouTube, atau kamu punya aplikasi sendiri seperti Sepada. Ya, ada 3 hal sebenarnya kamu bisa taruh di situ. Yang semuanya itu bisa menghasilkan uang, bisa menghasilkan masuk ke revenue stream juga masing-masing itu. Seperti itu, Yudita. Siap ya Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Cukup, Oke. Cukup? Kelompok lain cukup, ada cukup, yang Pak. tanya cukup? Kalau cukup, kita kasih applause kepada kelompok 7 sudah memaparkan. Oke. Terima kasih, Pak. Kelompok yang lain, ada yang sudah siap untuk presentasi. Kita punya waktu paling lama setengah jam lagi nih. Apakah ada yang mau presentasi? Silakan. Ini saya sudah di WA masing-masing kelompok, saya sudah cek. Saya berikan nanti feedback kepada mereka langsung melalui WhatsApp, ya. Ini waktunya memang sangat terbatas. Silakan, ada yang mau presentasi. Kalau presentasi kan kita bisa langsung tatap muka seperti ini, saya bisa memberikan masukan langsung. Tapi kalau tidak juga tidak apa-apa, kita mungkin minggu depan kita lanjutkan presentasinya. Tapi jangan lupa kirim ke saya presentasinya, dan saya akan memberikan masukan langsung melalui WA. Kelompok 3, Pak, mau presentasi. Silakan, Irin, yang saya share ke Irin ya. Iya, Pak. Silakan. Yuk, kalau bisa yang cepat, waktu kita sudah tidak banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan MVP dan juga early adopter kami. Yang pertama, sandwich. Akan disampaikan oleh teman saya, Anita. Bisnis model Canvas yang pertama kayak partners oleh supplier, reseller, dan investor. Yang kedua kayak activities, yaitu membuat sandwich beberapa varian, promosi sosial media untuk memasarkan offline maupun online, menarik pelanggan dengan melihat ketertarikan mereka terhadap produk kami. Yang ketiga kayak research, yaitu resep sandwich atau juru masak, pegawai atau karyawan. Yang keempat, value proposition, yaitu masalah yang diselesaikan. Masyarakat yang kekurangan waktu di sela-sela sibuknya untuk sarapan atau makan siang dengan menu yang baik untuk tumbuh mereka. Solusi yang diberikan, kami menyediakan menu sandwich sehat yang praktis dan mengenyangkan, serta mudah dibawa. Pembelian yang mudah dan tidak memakan waktu. 5. Customer relationship, yaitu kami memberikan pendekatan dengan berinteraksi pada konsumen melalui sosial media sehingga kami mengetahui apa yang konsumen inginkan serta memberikan feedback yang baik pada konsumen yang sering membeli produk kita seperti diskon atau penambahan menu gratis. Yang keenam, channels, yaitu promosi yang kita lakukan melalui sosial media. Kami juga akan bekerjasama dengan kafe dan membagikan sandwich kita di sana, serta menjual di sekitaran rumah. Ketujuh, customer segment, yaitu yang usia kami targetkan 15-30 tahun. Tingkat ekonomi menengah ke atas, perilaku khususnya yaitu konsumen yang memiliki tingkat kesibukan besar. Nomor 8, cost structure, yaitu biaya untuk bahan baku dan fasilitas listrik dan air yang berubah-ubah, biaya sewa tempat dan transportasi, biaya produksi pegawai dan karyawan tetap. Yang ke-9, revenue stream, yaitu penjualan sandwich offline di kedai kami, penjualan sandwich online di sosial media melalui GoFood atau GrabFood. Yang terakhir, penjualan sandwich di beberapa kafe yang bekerja sama dengan kami. Oke, langsung saya berikan masukan ya. Baik, Pak. Overall, secara keseluruhan ini sudah sangat bagus. Tinggal channelnya ini, jadi channel itu kan saluran penjualannya lewat apa? Itu sesuai yang revenue stream yang nomor 9, itu seharusnya kamu masukkan 1 kedai, yang kedua melalui sosial media, yang ketiga melalui istilahnya marketplace. Marketplace ini GoFood dan GrabFood itu marketplace. Jadi sosial media itu seperti IG, Twitter, YouTube. Sedangkan untuk marketplace dalam hal ini kalau ini makanan ya GoFood dan GrabFood. Kalau barang biasanya ada Bukalapak, Tokopedia. Ya. Di channelnya ya, nanti dibenerin ya, tinggal sempurnakan. Kiri sosnya resep sandwich, oke. Juru masak, oke. Pegawai karyawan, oke. Boleh dimasukkan juga peralatan masak dan alat-alat promosi. Seperti apa? Seperti kalau kamu pakai laptop, pakai handphone, itu masukkan juga ke resource juga nggak apa-apa. Kalau kamu misalkan punya aplikasi sendiri untuk penjualan, maka platform itu bisa kamu masukkan ke situ. Oke, apalagi yang bisa saya komentar ini? Oke, satu hal yang penting. Ini kamu punya brand sendiri dan kemasan atau tidak ini? Iya, Pak. Kami punya brand sendiri dan kemasan sendiri. Oke. Ada ya, sudah kamu buat ya. Itu kamu bikin sendiri kemasan itu atau partnermu yang membuat? Atau perusahaan lain yang membuat? Desainnya
dari kami sendiri. Kalau untuk pembuatan itunya kita dari orang, Pak. Oke, kalau dari orang lain atau partnermu, maka harus muncul di key partner ya, tentang kemasan tadi itu. Dan juga harus ada di cost structure. Ini saya tidak melihat ini di cost structure-nya ya, biaya buat kemasan. Sekarang pertanyaan saya gini, kenapa sih kok penting membuat brand sama kemasan? Kenapa kok kamu harus membuat itu? Alasannya apa? Ada yang bisa jelaskan? Untuk identitas produk kita, Pak. Satu. Yang kedua, Pak? Mudah dikenali. Dua. Yang lain apa? Yang paling penting adalah dengan brand atau merek dan kemasan yang elegan, kalian keluar dari jebakan komoditas. Apa itu? Misalkan sandwich atau kopi. Paling gampang kopi aja analoginya. Kalau kopi 1 kilogram misalkan 20.000. Kalau kalian menjual tanpa merek dan tanpa kemasan yang bagus, kalian tidak akan lebih menjual itu dari 10.000. Bahkan kalau kompetitif banyak, maka kalian akan banting-bantingkan harga. Ada yang jual 10, 9,5, 8,5. Nah itu akan membuat bisnismu tidak akan bisa sustainable atau tidak bisa lestari, tidak bisa bertahan jangka panjang. Tapi kalau kalian memberikan sentuhan merek, kemudian kalian beli kemasan yang bagus, kemudian di bisnis model itu kalian bangun customer relationship-nya, maka akan tumbuh loyalitas kepada merekmu tadi itu. Jadi orang akan membeli tidak hanya melihat sebagai komoditas saja, tapi sebagai bentuk loyalitas terhadap brand, image, barang yang sudah kamu jual. Contohnya apa? Contohnya misalkan itu loh, cuci piring Sunlight ya, kalau kita beli ya, satu kemasan isi 500 ml itu kan dibanderol mulai 8.000 hingga 10.000. Padahal kalau kita beli tanpa merek bisa di bawah 5.000. Tapi orang biasanya sudah terlanjur, saya percaya dengan produk itu karena sering diiklankan dan lain-lain. Yang membawa iklannya juga orangnya cantik-cantik, ganteng-ganteng. Jadi orang lebih percaya kepada brand itu tadi. Sampai di sini bisa dipahami apa yang saya sampaikan? Bisa, Pak. Oke. Silakan, kalau bisa. Boleh dilanjut, silakan. Lanjut. Oke, ini produknya ya. Ini MVP-nya ya. Iya, Pak. Ini sandwich-nya. Waduh, saya nggak kelihatan apa merekmu ya, sama kemasanmu ya. Oke, dilanjut. Early adopter. 1. Siapa? Remaja hingga dewasa. 2. Mengapa dijual ke mereka? Karena produk sandwich akan ditujukan pada target pasar remaja hingga dewasa, yaitu orang-orang milenial dan pekerja yang menyukai makanan praktis dan enak. Yang ketiga, rencana MVP-nya akan dijual berapa banyak? Kami akan menjual sekitar 20 buah sandwich di awal. Pertanyaannya, berapa harga sandwichnya? Harga sandwich-nya sekitaran 10 sampai 12.000, Pak. Kamu mendapatkan keuntungan berapa dari harga seperti itu? Ayo, kira-kira kamu untung berapa dari harga 10 sampai 12.000?
Kalau perkiraan sekitar 20%-an, Pak. 20%. Soalnya kita buat MVP ini gitu. Oke. Kalau kalian sudah bisa menentukan harga, artinya kalian sudah bisa mengetahui biaya yang muncul. Ya. Kalau kalian sudah tahu persentase keuntungan, artinya kalian sudah bisa mengetahui cara menjual berapa. Ya, menjual berapa, biaya berapa, kamu tahu selisihnya. Ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ini kira-kira BEP-nya berapa lama? Tahu BEP ya? Tahu, Pak. Ya, kira-kira berapa lama? Mungkin Atau berapa buah sandwich terjual kan gitu. kalau balik modal sekitaran 15 bijian gitu, Pak. Oke. 15 biji sudah BEP. Loh, kok cepet banget? Sekitaran segitu kalau misalnya laku, Pak. Ya, maksud saya kan kamu kan ada biaya promosi nih. Tadi kan disampaikan biaya promosi, terus membuat metode, terus yang lain-lain yang menghasilkan, ada nggak biaya investasi, ada nggak tadi itu? Artinya kalau kamu sudah menghitung semua biaya-biaya tadi itu, termasuk resource, kalau kamu harus membeli mesin misalkan, itu kamu sudah hitung, dan kamu penghasilan sudah kamu hitung, kamu di sini baru bisa menghitung BEP. Kalau kalian belum bisa menghitung BEP, artinya 9 komponen tadi itu belum dengan detail kamu tulis dan kamu hitung berapa nilainya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, itu jawaban pertanyaan-pertanyaan saya tadi itu. Nanti kamu tulis, nanti kamu hitung-hitung di kamu sendiri berapa sih sebenarnya BEP ini, berapa lama, ya? Iya, Pak. Overall ini dokternya sudah oke. Sorry, kamu akan jual kemana ini? Tepatnya Ke kemana? teman-teman. Ya teman apa? UMG, mahasiswa. Ya, Oke. sama di masyarakat terdekat gitu, Pak. Ya, tolong itu didetailkan ya, sebagai dokter ya, penting soalnya. Iya. Jual kemana? Oke, lanjut. Agak dipercepat, waktu kita sudah banyak. Silakan. Bisnis model Canva. Key partner, customer, seller, key aktivis, menyediakan media penghubung antara kami dengan partner, membuat kerjasama dengan penjual dan berbagai brand yang ada, melakukan promosi terkait jasa yang akan kami berikan, memberikan jasa dengan kerja yang baik untuk kepuasan customer sebagai tujuan utama, mengembangkan jasa dengan berbagai kemungkinan setelah melakukan relationship dengan berbagai customer, remaja berumur 17-25 tahun serta dewasa 25 tahun ke atas. Yang keempat, relationship dengan partner, harga yang diberikan terjangkau, menyediakan foto-foto barang yang akan dijustip, menyediakan beberapa jalur pembayaran, memberikan kepercayaan yang besar. Yang kelima, customer relationship, membuat game seperti This or That, memberi poin just tip apabila sudah 5 poin akan mendapatkan hadiah spesial, menerima saran dari pelanggan. Yang keenam, channels, melalui sosial media, promosi dan penjualan, bekerjasama dengan brand yang di just tip. Yang ketujuh, customer segment, usia yang kami targetkan remaja berumur 17-25 tahun serta dewasa 25 tahun ke atas. Konsumen yang memiliki tingkat kesibukan besar seperti mahasiswa dan orang yang bekerja. Yang ke-8, cost struktur, biaya asli barang, biaya penitipan, biaya ongkir, biaya kurir. Yang ke-9, revenue stream, pendapatan jasa titip online. Oh, jasa titip online maksudnya seperti kurir gitu, tak?
seperti JNE gitu tadi, atau bagaimana? Jasa titip barang kayak pakaian gitu Pak. Oh, ya seperti kurir, cuma beda apa ya gitu, beda apa? Kayak JNE gitu ya maksudnya ya? Iya Pak, seperti itu, cuma kita itu kayak promosi dulu barang yang mau dikasih, jadi ada apa ya gitu, orang itu memesan lewat memesan terlebih dahulu dan lalu membelikannya di toko-toko yang kita. Oke. Kalau di Gojek itu Gomart gitu ya, yang kita iya bisa. Pak, seperti itu. Oke. Baik, oke, lanjut, silakan dilanjut. Ini kamu pakai aplikasi sendiri nih? Enggak Pak, itu Instagram. Sosial media. Oh, berarti nanti kamu pakai Instagram ya, channel distribusinya? Iya, untuk promosi dan juga berhubungan dengan partner. Pakai Instagram? Iya. Oke, lanjut. Early adopter. 1. Siapa? Remaja hingga dewasa. 2. Mengapa dijual ke mereka? Jasa kami diperuntukkan dari mulai mahasiswa atau mahasiswi hingga orang dewasa, bahkan berumah tangga. Mereka mungkin tidak memiliki waktu yang banyak untuk membeli sesuatu yang mereka inginkan sendiri, karena kesibukan yang menguras waktu mereka. 3. Rencana MVP-nya akan dijual berapa banyak, sesuai dengan berapa banyak konsumen yang menggunakan jasa kami. Oke, ini yang MVP berapa banyak itu nggak boleh dijawab seperti itu, sesuai dengan berapa konsumen yang menggunakan jasa kami. Tapi kamu harus hitung, misalkan nih, saya Justin itu menggunakan mobil itu kalau keliling-keliling ke Gresik, taruhlah target market kalian Gresik, itu paling nggak habis 100.000. Maka paling tidak kamu harus punya order minimal yang untuk biayai bensinmu tadi itu kalau cuma bensin. Kalau waktumu, kalau apa, itu harus kamu hitung semua biayanya. Di cost di mana, di biaya tadi itu, di komponen biaya. Jadi setelah kamu tahu biayanya, kamu harus, ini paling tidak minimalnya nih jumlahnya. Nah itu, menentukan banyaknya MVP yang harus kamu jual gitu. Misalkan dengan biaya-biaya yang kamu keluarkan, minimal saya harus mengirim 10 orderan, karena satu orderan adalah 10.000. Ya, kalau biaya kalian adalah 100.000, minimal kalian harus dapat 10 kali Justin. Bisa dipahami maksudnya? Bisa Pak. Oke, silakan lanjut. Sekian dari presentasi kelompok kami, sandwich dan juga jasa titip. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini saya persilakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita akan karena sudah ada juga ya, kita berada di penghujung acara, di penghujung kuliah. Jadi saya ingatkan
teman-teman semua yang sudah saya evaluasi presentasinya hari ini dan yang lalu, silakan mulai membuat MVP produknya dan silakan mulai dijual ke early adopter. Dan jangan lupa diukur 3 hal tadi yang sudah saya sampaikan berulang kali. Ya, setelah itu kalian masih punya waktu sekarang pertemuan ke-12, dari 13, 14, 15, dan 16. 16 ini nanti paparan hasil penjualannya. Jadi setidaknya ada 3 atau 4 minggu waktu kalian untuk membuat MVP dan menjualnya kepada early adopter. Ya, untuk dipersiapkan. Baik, nanti kalau ada pertanyaan mau disampaikan sekarang silakan, atau nanti biasanya di WA group disampaikan juga tidak apa-apa. Baik, 1-2 menit silakan kalau ada yang mau bertanya tentang materi kita yang saya ajarkan hari ini. Yang kita bahas kelompok 7 dan kelompok berapa tadi? 3. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan? Nabil? Tidak ada, Pak. Baik, ada. Tidak ada. Baik, sebelum saya tutup mungkin Pak Chandra, masih adakah Pak Chandra? Ya, siap Pak. Monggo silakan. Ya, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah menyelesaikan perkuliahan hari ini, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Beni juga teman-teman mahasiswa di program studi kewirausahaan. Semoga tetap semangat terus sampai akhir nanti, sampai mendapatkan gelar sarjana. Kemudian juga semoga pertemuan perkuliahan selalu menjadikan berkah bagi Pak Beni selaku dosen, dan juga bagi teman-teman bisa memanfaatkan ilmu yang sudah didapatkan nantinya. Terima kasih Pak Beni. Terima kasih. Pak Chandra, terima kasih pada teman-teman semua. Kita akhiri kuliah ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya tutup ya. Terima kasih.